Selamat datang di channel Alur Cerita Donghua Anime. Semoga kalian terhibur dengan video-video alur cerita Donghua ini. Jangan lupa untuk dukung Mimin di channel ini dengan klik subscribe, like, dan share. Xiao Yan, yang dulu dikenal sebagai jenius muda dan harapan terbesar klan Xiao untuk mengembalikan kejayaan mereka, kini mengalami kemunduran drastis. Di usianya yang masih muda, ia telah mencapai tingkat Douce, menjadikannya sosok yang dihormati. Namun, dalam 3 tahun terakhir, ia kehilangan kemampuannya untuk menyatukan Douce Qi, membuatnya merosot ke tahap ketiga Douce Qi. Kejatuhan ini sulit diterima oleh klan Xiao, terutama di benua Douqi, di mana kekuatan adalah segalanya. Dari seorang jenius yang dipuja, Xiao Yan kini dipandang sebagai sampah yang tak lagi dihormati. Di kota Wutan, anggota klan Xiao mulai mempertanyakan keberadaan Xiao Yan di dalam keluarga. Mereka menilai bahwa menginvestasikan sumber daya untuknya adalah hal yang sia-sia, terutama karena ia belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Satu-satunya alasan ia masih diterima di keluarga adalah pertunangannya dengan Nalan. Jika bukan karena hubungan itu, ia mungkin sudah diusir sejak lama. Xiao San, ayahnya, dengan tegas membela putranya. Ia mengingatkan bahwa Xiao Yan adalah anak berbakat yang telah mencapai Douce di usia 11 tahun. Namun, lawan bicaranya tetap meragukan potensi Xiao Yan, mengancam bahwa jika dalam 1 tahun ke depan ia tidak menunjukkan perkembangan, ia akan didiskualifikasi dan diturunkan menjadi penjaga pasar. Bahkan, gelar patriark milik Xiao San juga dipertaruhkan jika ia terus membela putranya yang dianggap tidak berguna. Sementara itu, Xiao Yan sendiri merasa frustrasi. Ia menyadari bahwa ia menyerap Douqi lebih cepat dari sebelumnya, tetapi tidak mampu mengkondensasinya dalam tubuhnya. Di tengah kebingungannya, seorang pelayan datang dan mengabarkan bahwa tamu istimewa dari Sekte Awan Berkabut telah tiba, dan Patriark memanggilnya untuk hadir. Ketika Xiao Yan tiba di aula, ia langsung menarik perhatian tamu yang hadir. Beberapa orang meremehkannya karena tingkat Douce Qi-nya yang rendah, menganggap kehadirannya tidak berarti. Saat ia hendak duduk, seorang tetua kedua dengan nada sinis meminta maaf karena tidak menyiapkan tempat untuknya, seolah menunjukkan betapa rendahnya status Xiao Yan saat ini di mata keluarganya. Xiao Yan semakin merasa bahwa posisinya di dalam keluarga kian melemah. Saat hendak duduk, Xiao Sun Er dengan lembut menawarkan tempat di sebelahnya, menghindarkannya dari rasa malu yang lebih besar. Dalam perjamuan itu, Xiao Yan bertanya tentang sosok wanita yang duduk di seberang mereka. Kemudian, wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Nalan Yanran, cucu dari Tuan-Tuan Nalan. Mendengar namanya, Xiao Yan segera menyadari siapa dia. Dengan sopan, ia meminta maaf karena tidak mengenalinya lebih awal, mengingat mereka sudah lama tidak bertemu. Nalan Yanran pun membalas permintaan maafnya, mengakui bahwa ia juga seharusnya mengunjungi keluarga Xiao lebih cepat. Ia mengonfirmasi rumor bahwa dirinya telah direkrut oleh Yun Yun dari Sekte Awan Berkabut, sebuah pencapaian yang mengesankan. Percakapan pun beralih kepada maksud kedatangan mereka. Gerie, perwakilan dari Sekte Awan Berkabut, mengungkapkan alasan sebenarnya mereka datang ke klan Xiao. Ia menjelaskan bahwa sekte mereka memiliki aturan ketat, dan pemimpin mereka memiliki harapan besar pada Nalan Yanran untuk menjadi penerus pemimpin sekte. Oleh karena itu, mereka berharap Nalan Yanran dapat sepenuhnya fokus pada pelatihannya. Namun, permintaan mereka yang sebenarnya segera terungkap, mereka ingin membatalkan pertunangan antara Nalan Yanran dan Xiao Yan. Keputusan ini segera menimbulkan gumaman di antara anggota klan Xiao, banyak yang merasa bahwa Xiao Yan memang pantas menerima perlakuan ini karena dianggap tidak berguna lagi. Xiao San, yang mendengar permintaan tersebut, menahan emosinya. Ia dengan tajam mengingatkan mereka akan konsekuensi sosial yang akan menimpa seorang pria di benua Douqi jika pertunangan dibatalkan secara sepihak oleh pihak wanita. Geye menyadari bahwa mereka menempatkan Patriark Xiao dalam posisi sulit, tetapi tetap memohon agar keputusan ini diterima demi masa depan Nalan Yanran. Namun, sebelum keputusan diambil, Xiao San bertanya apakah Tuan-Tuan Nalan telah menyetujui pembatalan pertunangan ini. Dengan tegas, Nalan Yanran menjawab bahwa kakeknya belum menyetujuinya, tetapi ini adalah masa depannya sendiri, sehingga keputusan tetap ada di tangannya. Mendengar ketegasan gadis itu, Xiao San akhirnya mengalah. Ia menyadari bahwa masa depan Nalan Yanran telah ditentukan, dan ia tidak ingin mempertahankan sesuatu yang sudah tidak lagi memiliki tempat di hati wanita itu. Dengan nada getir, ia meminta agar dipanggil sebagai Patriark Xiao, bukan lagi Paman Xiao, sebagai tanda bahwa hubungan mereka telah berubah. Ia dengan tulus mengakui bahwa putranya, Xiao Yan, hanyalah orang biasa yang tidak pantas bersanding dengan calon pemimpin Sekte Awan Berkabut. Nalan Yanran menerima keputusan itu dengan tenang, sementara suasana di aula klan Xiao dipenuhi perasaan campur aduk.
Menyadari bahwa permintaan untuk membatalkan pertunangan mungkin dianggap berlebihan, pemimpin sekte awan berkabut mengutus Geye untuk membawa hadiah sebagai bentuk permintaan maaf. Hadiah tersebut adalah pil pengumpul Qi, sebuah pil berharga yang dapat menjamin seseorang di tahap ke-9 Dou Si Qi berhasil menjadi seorang Dou Se. Pil ini dibuat oleh Gu Hi, sang Raja Pil, seorang ahli alkimia terkenal. Namun, ketika dia menawarkan pil tersebut, Xiao Yan dengan tegas menolak menerimanya. Penolakan ini mengejutkan banyak orang, dan salah satu tetua keluarga segera memarahi Xiao Yan karena dianggap bertindak tidak sopan. Namun, Xiao Yan tetap bersikeras dan mempertanyakan kepada para tetua, jika putra mereka sendiri yang pertunangannya dibatalkan, apakah mereka akan menerimanya begitu saja? Suasana menjadi tegang. Para tetua merasa tersinggung, tetapi Xiao Zhan, ayahnya, justru membela Xiao Yan, menyatakan bahwa karena putranya adalah pihak yang terlibat langsung dalam pertunangan, maka ia berhak menentukan keputusannya sendiri. Xiao Yan kemudian beralih kepada Nalan Yanran dan mengingatkannya bahwa kakeknya sendiri, Tuan-Tua Nalan, belum menyetujui pembatalan ini. Meskipun Nalan Yanran bersikeras bahwa keputusan ada di tangannya, Xiao Yan tetap berpegang teguh pada tradisi. Ia menegaskan bahwa pertunangan ini ditetapkan oleh para orang tua mereka di masa lalu, dan selama mereka belum secara resmi membatalkannya, maka pertunangan itu masih berlaku. Jika Nalan Yanran tetap ingin membatalkannya secara sepihak, itu berarti dia telah mengabaikan kehormatan leluhur mereka. Merasa terpojok, Nalan Yanran akhirnya bertanya apa yang diinginkan Xiao Yan agar mau membatalkan pertunangan. Apakah karena kompensasi yang diberikan terlalu kecil? Dalam usahanya untuk menyelesaikan masalah ini, ia menawarkan 3 pil pengumpul Qi tambahan serta kesempatan bagi Xiao Yan untuk bergabung dengan sekte awan berkabut. Jika ia menerima tawaran ini, ia juga akan diberikan akses untuk mempelajari metode Dou Qi tingkat lanjut. Para anggota klan Xiao yang mendengar tawaran itu mulai tergoda, menyadari betapa berharganya kesempatan tersebut. Namun, semua mata kini tertuju pada Xiao Yan, menunggu keputusannya. Setelah perdebatan sengit, Nalan Yanran semakin mendesak Xiao Yan untuk menerima pembatalan pertunangan. Dengan sikap tegas, ia menegaskan bahwa kunjungannya ke klan Xiao telah mendapatkan izin dari gurunya, pemimpin sekte awan berkabut. Meskipun ia menyadari bahwa hal ini bisa dianggap sebagai ancaman, ia menekankan bahwa perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar, sehingga tidak ada masa depan bagi hubungan mereka. Namun, Xiao Yan menolak untuk begitu saja tunduk pada keadaan. Ia menyatakan bahwa sebagai pemimpin klan, ayahnya akan kehilangan kehormatannya jika pertunangan dibatalkan tanpa syarat yang jelas. Menyadari bahwa tidak mungkin untuk langsung menolak keputusan Nalan Yanran, Xiao Yan mengajukan kesepakatan, mereka akan menunda pembatalan selama 3 tahun. Setelah itu, ia akan menantang Nalan Yanran dalam sebuah pertandingan di sekte awan berkabut. Jika ia kalah, ia sendiri yang akan membatalkan pertunangan di depan semua orang. Namun, jika ia menang, kehormatan keluarganya akan tetap terjaga. Usulan ini mengejutkan banyak orang. Xiao Zhan sendiri meragukan apakah putranya yang saat ini dianggap lemah benar-benar bisa menandingi Nalan Yanran dalam 3 tahun ke depan. Sementara itu, Nalan Yanran merasa bahwa ini hanyalah upaya sia-sia, tetapi ia tetap menerima tantangan tersebut. Jika dalam 3 tahun Xiao Yan tetap tidak bisa mengalahkannya, maka ia harus menyerahkan surat pembatalan pertunangan tanpa perlawanan. Namun, di luar dugaan semua orang, Xiao Yan menunjukkan sikap yang lebih tegas. Ia mengungkapkan bahwa alasan utama Nalan Yanran ingin membatalkan pertunangan adalah karena menganggapnya tidak layak. Jika bukan karena ikatan pertunangan, ia bahkan tidak akan menganggap Nalan Yanran sebagai seseorang yang pantas dihormati. Ia memperingatkan Nalan Yanran bahwa perubahan adalah satu-satunya hal yang pasti dalam hidup, dan tidak seharusnya seseorang meremehkan mereka yang masih muda dan berada dalam kesulitan. Perkataan Xiao Yan menarik perhatian banyak orang, dan beberapa mulai menghargai keberaniannya. Nalan Yanran, yang tersinggung dengan kata-kata itu, akhirnya menerima tantangannya. Ia berjanji bahwa jika Xiao Yan benar-benar bisa mengalahkannya 3 tahun ke depan, maka ia akan tunduk pada keinginannya. Namun, jika ia tetap tidak berkembang, pertunangan mereka akan berakhir, dan Xiao Yan harus menerima pembatalannya tanpa syarat. Dengan penuh keyakinan, Xiao Yan menegaskan bahwa mereka tidak perlu menunggu 3 tahun. Ia menolak Nalan Yanran di tempat, menyatakan bahwa ia sama sekali tidak tertarik untuk menjadikannya sebagai istri. Sebagai bukti tekadnya, ia menyerahkan surat, tetapi menegaskan bahwa itu bukanlah surat pembatalan pertunangan. Perkataan dan tindakannya mengejutkan semua orang di aula, menandai awal dari perjalanan Xiao Yan untuk membuktikan dirinya. Setelah menyerahkan surat penolakan, Xiao Yan dengan tegas mengumumkan bahwa Nalan Yanran tidak lagi memiliki hubungan apapun dengan klan Xiao.
Tindakan ini mengejutkan semua orang, termasuk Nalan Yanran sendiri, yang merasa terhina karena dirinya justru yang ditolak. Ia berjanji akan menghadapi Xiao Yan dalam 3 tahun ke depan dan membalas penghinaan tersebut. Xiao San, ayah Xiao Yan, tetap percaya pada putranya dan menenangkan suasana dengan menyuruh para tamu dari Sekte Awan Berkabut untuk segera pergi. Sebelum meninggalkan tempat, ia memperingatkan Nalan Yanran bahwa dunia Douki sangat luas dan tidak selamanya kekuatan berada di pihak mereka. Setelah semua tamu pergi, Xiao Yan merasa frustrasi atas kelemahannya sendiri. Ayahnya menyadari hal itu dan mencoba menghiburnya, mengingatkan bahwa pria dari klan Xiao tidak boleh menyerah begitu saja. Xiao San memberikan sebuah pil dari balai lelang Maiter, berharap dapat membantu Xiao Yan dalam kultivasinya. Namun, saat Xiao Yan mencoba memahami alasan di balik stagnasi kekuatannya selama 3 tahun terakhir, ia tiba-tiba mendengar suara misterius. Awalnya bingung dan curiga, ia segera menyadari bahwa suara tersebut berasal dari cincin hitam yang selalu ia kenakan. Sosok misterius itu memperkenalkan dirinya sebagai pemilik asli cincin tersebut, yang ternyata selama ini telah menyerap energi Dou Ziki milik Xiao Yan. Marah dan merasa telah dikhianati, Xiao Yan menyalahkan sosok dalam cincin itu atas penghinaan dan kesulitan yang ia alami selama bertahun-tahun. Namun, sosok tersebut, yang kemudian diketahui bernama Yao Lao, menganggap pengalaman ini sebagai pelajaran berharga. Ia menyatakan bahwa jika bukan karena kehilangan kekuatan, Xiao Yan tidak akan berkembang dalam ketahanan mental dan kesabaran seperti sekarang. Meskipun masih dipenuhi amarah, Xiao Yan menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan Yao Lao terus menghisap Dou Zikinya. Namun, pertemuan ini menandai awal dari perjalanan baru, di mana Xiao Yan akhirnya menyadari bahwa ada lebih banyak hal yang tersembunyi di balik kejadian yang menimpanya selama 3 tahun terakhir. Setelah Xiao Yan mulai menyadari bahwa dunia di sekitarnya berubah setelah pembatalan pertunangannya dengan Nalan Yanran. Klan Jialai semakin berani, bahkan menantang kekuatan klan Xiao di pasar. Jialai Yao, seorang anggota berpengaruh dari klan Jialai, mempermalukan Xiao Yan di depan umum, menyinggung statusnya yang lemah dan menyindir betrotment yang dibatalkan. Namun, Xiao Yan menahan emosinya. Dia tahu bahwa berdebat tidak ada gunanya, yang dia butuhkan adalah kekuatan. Yao Lao, yang terus mengawasinya dari dalam cincin, mengingatkan bahwa hanya dengan kekuatan dia bisa menyelesaikan masalahnya. Ketika Xiao Yan meminta resep pil untuk membantu klan Xiao, Yao Lao menegaskan bahwa jika dia menginginkannya, dia harus belajar sendiri untuk meraciknya. Namun, sebelum itu, Xiao Yan harus mencapai tingkat Dou Se. Tidak hanya itu, Yao Lao juga menawarkan metode pelatihan yang lebih efektif, kombinasi antara kultivasi internal dan eksternal. Salah satunya adalah dengan menggunakan spiritual liquid, yang bisa memperlebar meridian dan meningkatkan efisiensi dalam latihan. Namun, metode ini memiliki harga, Xiao Yan harus menjalani pelatihan fisik yang ekstrim. Menghadapi tantangan ini, dia tidak ragu dan langsung menerima metode pelatihan tersebut. Dengan tekad yang semakin membara, Xiao Yan siap menempa dirinya menjadi lebih kuat, membuktikan bahwa dia bukan sekadar sampah, seperti yang orang lain pikirkan. Mengetahui bahwa Yao Lao adalah penyebab hilangnya Dou Zikinya selama 3 tahun terakhir, Xiao Yan merasa marah dan dikhianati. Namun, Yao Lao mengungkapkan bahwa ia memiliki kekuatan dan pengetahuan yang bisa membantu Xiao Yan kembali lebih kuat dari sebelumnya. Yao Lao menawarkan kesepakatan, jika Xiao Yan ingin mengembalikan kekuatannya dan menjadi Dou Se dalam setahun, ia harus menerima bimbingannya. Awalnya ragu, Xiao Yan akhirnya setuju dan mengakui Yao Lao sebagai gurunya, dengan syarat bahwa Yao Lao harus membuktikan keahliannya. Setelah menyepakati perjanjian, Yao Lao meminta Xiao Yan mengumpulkan beberapa herbal agar ia bisa membuat ramuan yang akan mempercepat kultivasinya. Namun, ia juga memperingatkan agar Xiao Yan tidak memberitahu siapapun, termasuk keluarganya, tentang keberadaan Yao Lao. Keesokan harinya, Sun Er datang menemui Xiao Yan dan merasa lega melihat bahwa semangatnya telah kembali. Xiao Yan meminta maaf atas keadaannya selama 3 tahun terakhir, dan Sun Er hanya tersenyum, senang melihatnya kembali seperti dulu. Dengan tekad yang diperbarui dan bimbingan Yao Lao, Xiao Yan siap memulai perjalanannya menuju balas dendam dan kejayaan. Sebagai langkah awal, ia dan Sun Er berencana berjalan-jalan di Wutan City untuk menghilangkan beban pikiran sebelum memulai latihan intensifnya.